Alhamdulillah sehat semuanya. Ada yang tidak masuk hari ini? Oke, masuk semuanya. Alhamdulillah. Baik, gimana minggu lalu kita sudah membahas tentang sholat. Ada yang kurang paham? Alhamdulillah paham semuanya ya. Nah, kalau gitu kita masuk ke pembahasan bersuci atau taharah. Oke, langsung saja. Kalau kita perhatikan di dalam kitab fikih, bab yang pertama muncul itu bab taharah atau bersuci. Nah, artinya betapa pentingnya kita bersuci dari segala hadas dan hadis sebelum kita melakukan ibadah. Kesempurnaan kita bersuci juga merupakan salah satu syaratnya syah ibadah salatnya kita. Apa saja keutamaannya dari bersuci atau taharah ini? Kebersihan, keutamaan tentang taharah. Taharah itu bersuci dalam ilmu fikih kitab taharah surya yang paling duluan. Kenapa? Ada yang tahu? Ya, umat Islam hidupnya dimulai dengan kebersihan. Bersih dari apa saja kita? Nah, dengan najis, dari hadas. Yang namanya najis dibersihkannya itu dengan berbagai macam cara. Karena najis ada 3. Yang pertama najis mugadizah yang sangat berat. Misalnya anjing, babi, membersihkannya itu dengan 7 kali, 1 kali diantaranya dengan tanah. Yang kedua, najis mukhafafah yang paling ringan. Misalnya air kencing bagi laki-laki yang belum makan apapun kecuali ASI. Membersihkannya cukup dengan cipratkan dengan air. Contohnya, ketika suatu saat Rasulullah sedang ketemu dengan seorang ibu yang membawa bayi di pangku dengan Rasulullah. Ternyata bayi yang dipangku dengan Rasulullah, ternyata bayi laki-laki itu pipis, ditariklah oleh ibunya. Rasulullah, jangan kau tarik, kaget nanti. Jiwanya tergoncang, air ini cukup diambil, air digayung. Cipratkan itu sudah bersih. Yang ketiga, najis mutawasyitah, pertengahan. Terbagi 2, yang namanya mutawasyitah, yang najis aini dan yang najis ukmiyah. Najis aini itu najis yang bentuknya ada, misalnya air kencing. Air kencing masih kelihatan, dibuang sampai hilang rasa, warna, dan bau. Tapi yang namanya ukmiyah, bendanya sudah tidak ada pun, misalnya ibu masak di dapur, anak ibu di teras lagi main. Nah, ibu lihat itu anak ibu kencing, cuma lagi goreng bakwan. Takut ibu keburu gosong, biarin dulu dah, nanggung. Yang penting pagarnya dikunci. Begitu ke depan, karena pagi-pagi jemur matahari, air kencingnya sudah tidak ada, udah kering. Ini najis ukmiyah, hukumnya ada, tapi wajib dibersihkan dengan cara dibuang sampai hilang rasa, warna, dan baunya. Ini najis. Kemudian bersih dari hadas. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil, berwudu, misalnya buang gas, habis pipis, Anda cukup berwudu. Ya ayyuhallazina amanu izahum sholati aghsalakum wa iya warafi'ah. Kalau kamu akan sholat, hai orang yang beriman, basuhlah muka kamu, tangan sampai ke siku, usap kepalamu, kemudian kaki sampai mata kaki. Nah, ini artinya hadas kecil. Hadas kecil ini bisa hilang dengan berwudu. Kenapa kita sunnah dalam berwudu? Berkumur-kumur karena mulut kita
kadang-kadang ngomongin orang yang tidak benar. Betul apa betul? Kumur 3 kali secara lahiriahi buang jigong. Nah, buang kotoran di mulut. Secara maknawiahnya, secara batinnya, membuang dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh mulut. Pernah bikin dosa dari mulut. Terus bersihkan hidung secara lahir, buang ingus, buang upil, buang kotoran. Secara batin, membuang dosa yang dicium oleh hidung yang tidak layak dicium. Nah, membasuh muka, biar kinclong. Aduh, ibu cakep banget, gua dong. Mendalamkan wudhu, wudhu batal lagi, wudhu batal lagi, berwudhu. Nah, itu cermelang. Makanya dengan air wudhu, nah secara batinnya bagaimana biar muka ini tidak sembarangan lihat macam-macam, minta ampun sama Allah. Kemudian ngapain lagi nih? Kita usap tangan. Pernah Anda melakukan dosa dengan tangan? Siapa tahu mengambil pena temannya di meja, mengambil bakwan di kantin. Nah, siapa tuh yang nyubit adiknya? Siapa tuh yang mukulin temannya? Sakit hati, ini dosa. Minta ampun sampai dibasuh sampai sini. Nih, jangan. Kemudian apalagi membasuh kepala, bukan rambut nih, sampai sini, sampai ke kulit rambut. Kepala, kenapa kepala yang dibasuh bukan rambut? Karena semua manusia punya kepala, tapi belum tentu punya rambut. Semuanya, iya apa ya? Orang yang tekibo kan nggak punya rambut. Makanya di gini ini kulit yang kena itu ini sampai di sini. Maksudnya apa? Ini kan otak. Di sini membersihkan pikiran res yang selalu ada di kepala. Kadang-kadang kan masih ada orang yang ngeres, dikiranya benci sama orang, iri sama orang, tidak suka sama orang itu. Pikiran ngeras dibuang. Nah, kemudian telinga nih, telinga. Biar nih telinga dibersihkan. Siapa tahu yang nggak layak didengar. Namanya nguping, dosa, dibasuh. Kaki sampai mata kaki. Maksudnya apa? Nih, nih kan kaki. Ibu tanya, lebih suka ke mall atau lebih suka ke takliman, pengajian, ke masjid? Ayo, kemana? Kan banyak dosa nih. Coba diajak ke takliman susah, banyak alasan mulu. Nih, buang dosa yang di kaki itu. Makanya, nah kalau kita hadasnya besar, misalnya kalau kita hadasnya besar, misalnya hadas menstruasi, habis hubungan badan, keluar mani, itu wajib dari ujung kepala sampai kaki dibersihkan. Jadi ini yang harus kita bersihkan. Itu merupakan sebagian iman. Kenapa sih kebersihan yang pertama syarat sah sholat itu ditentukan dengan wudhu. Sah sholat itu ditentukan dengan wudhu. Tidak sah sholat seseorang kalau dia tidak punya wudhu. Maksain sholat nggak sah, walaupun sholat nggak terima karena maksai sholat. Di antaranya yang kedua, kenapa dengan taharah? Karena Allah menyukai yang bersuci. Allah menyukai orang taubat.
menyukai orang suci. Kenapa taubat? Kita semua punya dosa, betul? Allah menyukai orang suci. Allah menyukai orang suci. Suci mana? Suci badan, suci pakaian, suci tanpa najis. Badan yang bersih dong. Maaf ya. Ibu sehari ketemu 3-4 orang. Orang itu mendekati ibu. Wah, badannya bau ketek, bau jigong. Terus terang aja, berpengaruhnya kita, badan. Makanya diperintahkan kita mandi. Pakaianlah baju hari gini loh. Sekarang dipakai, entar pergi dipakai lagi, entar nanti malam ganti lagi, pergi lagi. Maaf, ini kenyataan yang pernah ibu alami. Hadis Nabi mengatakan, kalau tidak memberatkan umatku, aku perintahkan gosok gigi setiap mau sholat. Sholat wajib berapa kali? 2 kali Anda gosok gigi. Berapa kali? Anda berapa kali gosok gigi? Coba nyengir. Hari Mufti bilang hanya satu kata hah. Nada. Makanya ibadah bersih, pakaian bersih, tempat jangan hanya karena datang ke sekolah salah tahu. Badan, pakaian, tempat tinggal rajin nyapu, dibersihkan. Jangan main HP, cat doinya sampai rumahnya penuh dengan debu. Kertas ada di mana-mana. Bagaimana akan bersih kita tuh? Jaga kebersihan badan, pakaian dan tempat dari najis. Insya Allah kalau itu ada, badan sehat, kemana-mana kita enak. Allah menyukai kita dengan dan banyak teman. Kalau kita bau, siapa yang mau dekat dengan Anda? Silahkan orang pada pergi, lalat yang dekati kita. Benar? Ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan toharoh atau bersuci. Paham sampai di sini? Kalau sudah paham, ada tugas untuk minggu depan. Alhamdulillah ya. Jadi tugasnya minggu depan, minggu lalu kita sudah belajar tentang sholat. Dan sekarang kita belajar bersuci. Nah, tugasnya itu praktek sholat dan bagaimana berwudu, itu tugasnya. Baiklah, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.